Lah ini orang berdakwah itu harus mempunyai rasa, rasa dan perasaan. Jadi tidak boleh ngawur. Karena apa? Agama itu walaupun baik, agama itu baik, membaca Quran baik, azan pun baik. Tapi agama Islam, agama kita ini mengatur juga, mengatur papan, empan, lan umpan. Jadi tahu diri gitu loh ya. Seumpama kita mengaji di keheningan malam, jam 1 malam, jam 2 malam, di rumah tidak apa-apa, bagus itu, hebat orang seperti itu. Tapi kalau sudah dimasukkan di dalam speaker, nah ini speakernya ini yang apa, yang jadi masalah, mengganggu orang tidur. Mungkin waktu orang tidur itu capek, kemudian anak kecil diuru-uru ibu nih cakut turu, terus terdengar kamu mengaji, bangun lagi anaknya menangis lagi, padahal oleh uru-uru kumang sowe sampai ditumpak-tumpak no sepeda mumet supaya gak nangis turu. Nah itu, jadi kebaikan itu harus ada papan, papan lan umpan itu. Jadi tidak boleh ngawur, dumeh dumeh benar, dumeh baik, dumeh bagus, tapi tidak ngerti tempatnya, tidak ngerti waktunya, itu juga tolol. Makanya Menteri Agama bilang supaya azan itu speakernya ditotoh gitu loh. Maksudnya itu noto speaker supaya orang, karena orang Islam itu berakhlakul karimah, jadi speaker itu supaya diatur yang baik, yang lebih merdu, yang lebih menyentuh orang, yang lebih menyenangkan orang, yang lebih mensiarkan Islam dan lebih menarik bahwa agama Islam itu agama yang paling baik, sungguh-sungguh baik, sangat toleransi, berakhlakul karimah. Suara adzan aja diatur gitu, tidak boleh pakai mic yang terlalu kencang, keras-keras, itu diatur. Sebenarnya harus memang begitu, Rasulullah itu juga begitu ya. Jangan mentang-mentang adzan baik kalau kemudian adzan seenaknya saja, kan begitu. Apalagi Menteri Agama bilang karena itu mengganggu tetangga kita, mengganggu saudara-saudara kita yang tidur, yang sedang sakit, jangan terlalu kencang karena itu bising. Dan suara bising itu diberikan contoh oleh Gus Yakul, itu memberikan contoh bukan menyamakan. Seperti bising kendaraan waktu malam, bau wanter, nalpote bau wanter, kemudian bernyanyi ya, menyanyi orkes dukur-dukuran sampai 12 malam, itu juga bising dan itu juga diatur. Dan adzan itu juga begitu, diberi contoh supaya tidak bising. Jangan dikira kalau baik itu tidak bising, jangan dikira kiroat mengaji itu tidak bising. Kita ini harus tahu diri orang Islam, jangan mentang-mentang adzan baik, mengaji baik, kemudian kalian mengawur tengah malam, bengi tengah malam 12, pukul 1 malam, 12 malam kamu ke masjid kemudian mengaji sendiri. Ya itu bikin orang mangkel, bikin mengganggu orang, dan bisa saja kamu dibilang stres. Ya tidak. Mengajinya sih bagus selagi tidak di forum speaker. Nah ini yang dimaksudnya Gus Yakul itu kan speakernya, bukan adzannya. Bab masalah seperti menggonggong, seperti suara anjing, itu bukan, Gus Yakul itu bukan menyamakan adzan dengan anjing, bukan. Orang yang bilang adzan disamakan dengan suara anjing menggonggong itu otaknya tolol itu. Jangan, walaupun DPR, profesor, siapapun, kalau
mengartikan seperti itu, itulah kebodohan mereka yang dilihatkan kepada kita. Wong itu Gus Yakul itu memberikan contoh. Suara bising-bising itu banyak sekali dan itu harus diatur yang merahmatan lil alamin, supaya itu juga syiar Islam. Syiar Islam yang tidak pakai toa itu, gak ada toa itu loh ya, speaker itu juga syiar Islam, rahmatan lil alaminnya orang Islam. Jangan dibilang syiar Islam itu bukan Islam, tambah ngerusak Islam, tambah ngedono Islam, tambah ngelek-ngelek Islam. Gak ono wong Islam mlebu tambahan, mergo Islam kasar, dangkal, keras, radikal. Jadi makanya contoh dan contoh itu memberi wawasan, pemahaman supaya orang itu paham. Gitu loh ya, bukan menyamakan, memberikan contoh. Seperti kita sejak kecil dulu, teman saya waktu sekolah itu diberi cerita oleh seorang guru saya bahwa Allah sang pencipta itu tidak mungkin dilihat oleh makhluknya. Lah, teman saya juga cerdas, lu kok bisa? Padahal saya kan punya mata, kenapa tidak bisa melihat? Kemudian seorang guru memberi wawasan supaya lebih paham, memahami anak itu lebih tidak bingung, diberi contoh, yaitu contohnya orang menjahit baju. Orang menjahit baju, gak mungkin bajunya itu melihat orang yang membuat baju, termasuk yang jahit. Jadi Allah itu memberi contoh, bukan kok Allah itu disamakan dengan penjahit, bukan, memberi contoh bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Nah, logika seperti itu diberikan kepada anak-anak waktu itu, anak-anak sudah paham, oh iya ya, gitu. Jadi orang Islam itu harus pandai memberi contoh, wawasan, gambaran-gambaran supaya mudah ditangkap oleh anak-anaknya dan umat-umatnya. Ulama-ulama juga begitu, memberi contoh. Jadi Gus Yakul itu tidak menyamakan suara bising, tidak menyamakan suara bising, suaranya anjing itu disamakan dengan adzan, tidak. Yang tidak boleh itu speakernya, tidak boleh keras-keras. Kalau adzannya adzan gak apa-apa, sedina ping 7 gurung waktune adzan ya sadano, gak apa-apa. Wong ku muji Allah kok ngenteni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Wis gak apa-apa, muji Allah itu. Masih kon nggo sawah adzan ya gak apa-apa, ono udan adzan ya gak apa-apa. Ya, jangan budal nyambut gawe adzan yo gak apa-apa, nek selamat nek dikai berkah Gusti Allah. Adzan gak apa-apa. Nah, terus sampune awakmu bener adzan pas sepeda motor bawanter. Mbak adzan Allahu Akbar ya gak apa-apa, tapi yo dilokno wong gendeng kon. Ya. Duduk kok adzan iku gendeng. Yo mergo gak duwe papan lan empan itu loh ya. Jadi Gus Yakul itu cuma memberi wawasan, otak-otak yang dangkal itu supaya memahami. Kok malah wong sudah diberi contoh wawasan supaya orang itu tidak bingung, ya diberi wawasan supaya masuk akal. Kok tambah yang memberi wawasan dibilang disamakan dengan anjing. Yo apa cerek utekmu iku? Kok niku wis kelambimu, serbanmu ya wis kayak serai bumi, kok serbanmu iku wis sundul langit, kok gak isin mbek jubahmu, mbek serbanmu, goblokmu kulo ya apa srek. Ya wis gak apa-apa nek kepengin kaya ngene lho arek-arek iku. Ngentut iku ya rezekine Gusti Allah ya. Ngentut iki. Tapi nek kon pas ono musyawarah, ono wong mangan akeh. Lah iku nek Kanjeng Nabi nek jangan ngentut mingkri ya sik. Siji nek gak ganggu wong mangan, wong sidang nek gak diisin lho ya, mengkre ngentut nang jaba apen-apen, nang jeding nang WC. Aja kok langsung daud ngono terus delokno kancane, kon kok ndlodok ngono akeh wong. Oh nek ngentut iku nikmat diempet iku gak bahaya ta. Ya iya yo tapi ya utekmu iku gak masuk akal ngono ya, mengkre dilek ngono. Nek rutata krama iku ya. Lho ngono iku lho dudu kok entut gak oleh blok goblok.